Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa informasi ya. Dan kalau menurut saya ini sangat penting dan wajib sahabat ketahui, yaitu mengenai pergantian air kolam larva ikan lele umur 7-21 hari. Nah, jadi kenapa saya di sini akan membahas ini dan memberikan informasi ini, karena beberapa hari kemarin itu banyak para petani pembenih ikan lele yang bertanya ke saya. Dan pertanyaannya seperti ini ya sahabat. Kang, apakah kita boleh mengganti air kolam larva ikan lele usia 7-21 hari? Dan apakah jika kita rutin mengganti air kolam larva ikan lele, larva itu bisa lebih sehat, cepat besar, ataupun bisa menekan angka kematian pada larva ikan lele tersebut? Nah, jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu sahabat mengenai apakah bisa berpengaruh atau tidak kalau kita sering rutin mengganti air kolam larva ikan lele. Jadi simak terus video ini, jangan di skip agar sahabat paham. Oke sahabat, jadi menurut pengalaman saya di sini, mengganti air kolam larva ikan lele secara rutin di usia larva 7-21 hari itu sangat berbahaya ya sahabat. Apalagi kolam yang sahabat gunakan itu kolamnya terbuka seperti kolam saya ini ya sahabat, dalam artian kolam yang tidak menggunakan atap sama sekali. Dan apalagi melakukan pergantian airnya itu menggunakan air yang langsung dari sumur. Nah, kalau menurut pengalaman saya di sini, hal ini bisa menyebabkan dua masalah besar dan fatal yang bisa merugikan sahabat sendiri ya. Untuk masalah yang pertama yang perlu sahabat ketahui, jika nanti sahabat sampai melakukan pergantian air kolam larva ikan lele di usia larva di bawah 21 hari, di sini saya pastikan bahwa pertumbuhan larva ikan lele sahabat bisa jadi lambat ya. Yang tadinya harusnya 1 minggu naik 1 ukuran atau 1 cm, tapi jika sahabat sering ganti air kolam larva, itu pertumbuhannya pasti akan jadi setengah ya, atau 0,5 cm. Jadi ini sangat merugikan sahabat. Nah, jadi apa penyebabnya atau hubungannya mengganti air kolam larva ikan lele sama pertumbuhan larva ikan lele? Karena yang perlu sahabat ketahui bahwa larva ikan lele itu sangat mudah sekali stres ya. Dan kalau larva ikan lele sudah stres, otomatis nafsu makan pada larva ikan lele tersebut pun itu akan menurun. Dan setahu saya di sini, kalaupun larva ikan lele makan itu tidak akan jadi bobot ya, atau tidak akan mempengaruhi sama pertumbuhan larva ikan lele tersebut selama 3-4 hari dari pergantian air. Jadi pada intinya setiap kali sahabat melakukan pergantian air, larva ikan lele itu akan stres ya, dan akan pulih dan normal lagi itu kisaran 3-4 hari ke depan. Jadi hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan larva ikan lele jadi lambat setelah melakukan pergantian air. Nah, untuk masalah yang kedua, biasanya ketika kita melakukan pergantian air kolam larva di bawah umur 21 hari, biasanya larva ikan lele akan rentan terserang penyakit ya sahabat, seperti larva ikan lele menggantung ataupun bergerombol di pojokan kolam. Nah, hal ini biasanya akan terjadi ketika 1 hari setelah kita melakukan pergantian air kolam larva tersebut ya sahabat. Jadi menurut pengalaman saya juga di sini, larva sesehat apapun, kalau kita terlalu sering mengganti air kolam larva di usia 7-21 hari, itu akan menyebabkan larva ikan lele kita mudah stres ya, sakit dan menggantung. Karena hal ini disebabkan dari terlalu seringnya kita menggonta-ganti air kolam larva ya, dan pH air kolam pun itu otomatis tidak akan stabil. Dan otomatis juga larva pun akan mudah stres, sakit, menggantung, dan bergerombol di pojokan kolam. Dan tidak hanya itu ya sahabat, masalah ini juga bisa menyebabkan kematian secara massal pada larva ikan lele. Jadi ada baiknya pergantian air kolam larva ikan lele itu jangan sahabat lakukan ya, karena hal ini bisa berdampak buruk pada larva ikan lele sahabat. Dan hal ini juga tentu bisa merugikan sahabat. Jadi di sini saya sarankan dari awal larva menetas sampai umur larva 21 hari atau sampai penyoltiran pertama, itu
air kolam larva jangan sampai sahabat gonta-ganti ya airnya, apalagi ketinggian air kolamnya sampai sahabat turun naikkan, karena justru ini akan merugikan sahabat. Dan yang perlu sahabat ketahui, jadi menurut pengalaman saya di sini, larva ikan lele yang sehat, larva yang cepat besar, dan larva yang tidak rentan terserang penyakit itu jika airnya tidak sama sekali kita ganti ya. Dalam artian larva itu sangat menyukai air yang hijau seperti ini ya. Jadi sahabat bisa lihat sendiri bahwa dari awal menetas sampai usia 21 hari ataupun dan seterusnya, saya selalu menggunakan air hijau karena ini sudah terbukti ya dari segi kesehatan, pertumbuhan ataupun dari menekan angka kematian. Jadi hal ini bisa menguntungkan kita sebagai pembenih ikan lele. Dan sahabat juga nanti jangan takut atau khawatir larva ikan lele sahabat itu bisa terkena penyakit kembung ya dengan air yang hijau. Itu saya rasa tidak mungkin ya, karena larva ikan lele akan lebih sehat jika di air yang hijau. Jadi kenapa di sini saya selalu menyarankan ke sahabat bahwa air kolam penetasan telur lele itu harus difermentasi. Tujuannya agar ketika nanti telur itu menetas menjadi larva, air kolam larva itu tidak mudah rusak ataupun berbau ya. Jadi kita itu nggak perlu lagi repot-repot harus mengganti air kolam larva. Jadi intinya kalau sahabat mau berhasil merawat larva dari awal menetas sampai panen, itu saya sarankan air kolam larva jangan pernah sahabat ganti ya. Dan air kolam penetasan telur lele itu wajib sahabat fermentasi agar sahabat bisa berhasil usaha di segmen pembibitan ikan lele dan tidak akan mengalami kerugian yang diakibatkan dari kematian. Oke sahabat, jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.